SMP lebih sedikit lagi, SMP kelas 2 ada bab kelas 2 SMP yang masih diingat sampai sekarang? Apa? Tapi karena AA-nya normal ya pergi lagi sama temennya main lagi gitu. Nah, saya sampai sekarang itu terganggu dengan pikiran itu. Saya mau datang lagi, anaknya udah nggak ada gitu. Oke, teman-teman, itu tadi Pak Guru Gembul. Selanjutnya aku bakal buka sesi, bukan sesi tanya jawab ya, tapi sesi dialog. Karena kita bakal sifatnya dialogis, teman-teman bukan hanya boleh bertanya dan Pak Guru menjawab, tapi teman-teman juga boleh menjawab pertanyaan satu sama lain. Teman-teman boleh menggugat statement Pak Guru Gembul, boleh debatin statement Pak Guru Gembul juga. Jadi, teman-teman, aku buka sesi dialognya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menggugat atau mendebat Pak Guru, aku persilakan. Ini mungkin langsung aja Pak Guru ya, biar kita nggak usah ditampung-tampung. Silakan, satu orang. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mo Yusuf Putra dari Universitas Salim Sanusi yang ada di Taman Siswa. Saya sebelum saya menanggapi, ingin bertanya dulu Pak. Tadi soal berbicara soal dinamika pendidikan di Indonesia. Nah, itu kan yang soal itu sistemnya yang bukan individu masing-masingnya. Jadi kalau di pendidikan barat itu lebih ke membenarkan dulu atau mengakomodirkan dulu sistemnya. Lalu kita dari situ lalu kita berbicara soal individu masing-masing. Nah, ini jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mencita-citakan atau menggambarkan soal Indonesia Emas tahun 2045, sedangkan problematik pendidikannya aja belum bisa diakomodir oleh negara berbagai. Dari aja. Oh iya, langsung dijawab aja lah ya. Langsung aja Pak Guru. Jadi gini, silakan tidur Kang. Jadi maksud Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah keniscayaan, karena itu berarti ulang tahun yang ke-100. Jadi ulang tahun emas. Ya, kan kalau ulang tahun pernikahan emas tuh 50 tahun ya. Nah, kalau misalkan dalam bernegara itu 100 tahun tuh ulang tahun emas. Jadi bukan berarti Indonesia akan emas gitu, bukan. Yang emas tuh Jawa gitu. Jadi yang receh. Jadi sebenarnya pasti tercapai. Kalau belum kiamat, belum ada perang dunia ketiga dan sebagainya, pasti tercapai Indonesia Emas 2045 itu. Karena itu berarti kita 100 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya 100 tahun itu adalah gilang gemilang. Jadi apakah kita akan mencapai kesejahteraan dan kemajuan di tahun itu? Nah, perhitungan dari pemerintah tahun 2045 kita gilang gemilang itu adalah mengikuti situasi dan kondisi ekonomi, di mana penduduk yang banyak itu akan menghasilkan perputaran uang yang juga sangat banyak. Dan karena itu, maka diperkirakan di tahun itu Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-7 atau ke-6 di seluruh dunia. Jadi hitungannya itu sebenarnya adalah perputaran ekonomi. Jadi kalau penduduk banyak, perputaran ekonominya juga kan banyak gitu. Kayak misalkan Sri Lanka kemarin, dia sempat dinyatakan bangkrut. Kenapa coba? Karena dia nggak bisa bayar utang 500 triliun. Dia bangkrut. Indonesia sekarang 8.500 triliun. Dan masih pede Menteri Keuangan untuk mau ngutang lagi. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Karena penduduknya banyak, sirkulasi uangnya juga besar. Jadi kita disebut kaya tuh ketika uang tuh bergerak. Bukan uang tuh diem. Gitu kan? Kita disebut kaya tuh kalau kita bajunya bagus, hasil beli. Kita mobilnya bagus, hasil beli. Rumah kita megah, hasil beli. Jadi kita disebut kaya tuh karena ada uang yang berputar. Kalau misalkan uangnya tersimpan begitu mau segede apapun ya tetap aja nggak bisa kelihatan kaya gitu. Nah begitupun dengan karena penduduk Indonesia itu nanti 200 misalkan ya 300 juta
manusia, maka sirkulasi uangnya itu akan sekian. Kalau begitu, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara paling kaya. Itu dihitungnya sebenarnya dari situ. Makanya kalau misalkan disebut Indonesia emas, pasti ujung-ujungnya tuh di dalam kurung di situ ada argumentasi bonus demografi. Pasti ada hubungannya dengan itu. Karena apa? Ya karena bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah ketika jumlah jumlah usia produktif itu lebih besar daripada usia ketergantungan. Begitu. Tapi faktanya Indonesia sekarang, jumlah usia produktif harus dikurangi dengan usia produktif yang bekerja, dengan usia produktif yang menganggur. Dan di Indonesia sekarang, dari sekitar 75 juta usia produktif, yang generasi, ya itulah, yang kayak gitu, generasi muda itu, 10 juta diantaranya adalah pengangguran. Tidak kuliah, tidak sekolah, tidak kursus, tidak ngapa-ngapain. Nah, itu di Indonesia jumlahnya tinggi dan masih terus meningkat. Ya, misalkan gini, saya bikin asosiasi konten kreator. Dan ini yang mau ikut silahkan daftar ke saya. Insya Allah akan saya eksploitasi. Saya ngajuin ke pemerintah ternyata jebol. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan, yuk kita juga memang mau bikin asosiasi konten kreator. Kenapa seperti itu? Karena mereka sadar kegagalan kita di sektor formal. Di sektor formal, tahun lalu, dari 7,2 juta mahasiswa Indonesia yang lulus, hanya 900.000 yang masuk ke jalur formal, yang diterima di pekerjaan formal. Sisanya enggak. Banyaknya ojol. Nah, itu ngapain kuliah panjang-panjang? Nah, karena kegagalan di dunia formal itu, maka pemerintah kemudian menggedor sektor informal. Begitu kan? Nah, sektor informal itu rentan dan rawan. Jadi kalau misalkan hitungannya adalah Indonesia emas sama dengan bonus demografi sama dengan jumlah usia produktif itu lebih tinggi daripada jumlah usia ketergantungan atau non-produktif. Nah, itu seharusnya dikoreksi. Ada tambahan lagi, usia produktif yang kerja. Karena banyak usia produktif yang sekarang tidak kerja. Gitu. Daya serap sektor formal, saya mohon maaf ya, kita bandingin dari 10 tahun yang lalu. 2014, sektor formal itu menyerap sampai 15 juta tenaga kerja. Tahun 2014. Tahun 2019, turun jadi hanya 8 juta. Awalnya 15, sekian, kita bulatkan 16 juta, turun jadi hanya 8 juta. Dan 2024, laporan menyebutkan yang bisa diterima itu hanya 2 juta orang. 2 juta itu sumbangan dari mahasiswanya sekitar 900 ribuan. Berarti sisanya 1, sekian dibagi-bagi dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Itu realitas. Jadi kemampuan kita dalam menyerap itu semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena lebih banyak pabrik-pabrik yang bangkrut. Pabrik yang bangkrut itu, coba hitung, tahun 1995, kita punya 48% pemasukan negara non-pajak itu berasal dari manufaktur. Sekarang yang didapatkan hanya 23%. Sekarang, artinya lebih dari setengahnya pabrik-pabrik itu telah bangkrut atau tutup atau pailit. Makanya cek aja sekarang banyak sekali pabrik-pabrik yang bangkrut. Nah, itu realitas. Itu fakta dan bisa dicek. Nah, kalau misalkan seperti itu, coba kita, baru setelah kita uraikan begitu, apakah Indonesia akan sejahtera di tahun 2045 atau tidak? Nah, jadi pertanyaan yang lebih relevan itu sebenarnya gitu, Kang. Kalau misalkan Indonesia emas, yakin Indonesia pasti akan Indonesia emas. Gitu. Kalau gitu ya. Begitu kurang lebihnya. Berarti tidak ada implikasi antara pendidikan di Indonesia menuju ke Indonesia emas atau bagaimana? Seharusnya ada. Seharusnya. Cuman target pemerintah soal Indonesia emas itu kalau misalkan dicek, itu adalah soal penghasilan. Soal perputaran uang gitu. Kalau misalkan soal pendidikan Indonesia emas, pendidikan kita itu ginilah. Waktu SD, pelajaran apa yang masih diingat? Materi apa yang masih diingat? Waktu SD ya? 1 tambah 1, 2.
Perkalian. Itu kelas 1 ya. Kelas 1. Oke, berarti kelas 1 masih diingat ya. Coba kelas 2 apa? Kalian, baru tadi tambahan kelas 2 perkalian. Oh, kelas 2 perkalian. Maksa sih. Oke, ya nggak apa-apa lah. Oke. Ngafalin Pancasila kelas berapa? Kelas 3. 3. Oke, kelas 3 ya. Kelas 3 menghafal Pancasila. Kelas 4? Belajar ini Indra, Panca Indra. Enggak. Jujurlah kalian. Semakin tinggi, semakin banyak kalian lupa. SD masih banyak yang diingat. Kelas 1 ya. Kelas 2 mulai banyak yang lupa. Kelas 3 yaitu. Kelas 4 materi apa makin sedikit yang kalian ingat. Kelas 5 makin sedikit. Kelas 6 makin sedikit. SMP lebih sedikit lagi. SMP kelas 2 ada bab kelas 2 SMP yang masih diingat sampai sekarang? Apa? Oke. Masih ingat ya, kalau saya tidak ingat itu. Kelas 3 makin sedikit, SMA makin sedikit, dan seterusnya. Jadi, itulah pendidikan kita. Kan kalau misalkan pendidikan itu, Kang, bagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu bermanfaat atau enggak tuh, kita bukan hanya mengingat, tapi kita jalani sekarang. Jadi, misalkan ya, waktu SD kita diajarin buang sampah pada tempatnya. Sampai sekarang kita jalani. Nah, itu pendidikan berhasil. Tapi kalau misalkan materinya aja lupa dan sampai sekarang nggak kepake, itu kan gawat. Jadi, ingat itu level 1, dari level 6. Dari 6 level tuh, ingat tuh level 1. Nah, kalau misalkan ingat aja udah enggak, gimana mau level 6? Gitulah kurang lebihnya. Itu pendidikan kita. Jadi, kalau misalkan sampai sekarang kita nggak ngerti apa-apa soal pendidikan, dan kita ingat tuh ya, kita misalkan tahu ibu kota Sulawesi Selatan itu apa, ya karena di berita, bukan gara-gara dulu ibu guru saya ngajarin ini, gitu kan? Iya. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya itulah wujud pendidikan. Gak usah nanya ke PISA, kita ranking ke sekian, gak usah. Kita aja alami sendiri bahwa pendidikan selama ini yang kita rasakan itu dampaknya apa, gitu. Kalau misalkan anak-anak di sini usia berapa ini? Sekitar ya 20 tahunan ya. Kalau anak-anak di sini usia 20 tahunan, tapi sampai sekarang belum bisa nyari duit sendiri, maka pelajaran ekonomi itu gagal sejak awal. Ya, nggak usah nanya PISA. Kalau misalkan akan sudah punya penghasilan, oh berarti pelajaran ekonominya berhasil. Kalau misalkan sampai sejauh ini, kita belum bisa membangun relasi bisnis dengan teman-teman, gara-gara kita susah gaul. Artinya apa? Pelajaran IPS kita gagal total. Kan belajar IPS berarti belajar ilmu pengetahuan sosial. Jangan sampai dibalik. Saya punya teman, dan teman saya ini merepresentasikan siswa-siswa di Indonesia. Setiap pelajaran ilmu pengetahuan sosial nilainya tinggi, 10. Tapi gaul sama orang lain aja nggak bisa. Ngebetem aja terus di depan buku. Ada nggak yang kayak gitu? Nilainya tinggi, ilmu pengetahuan sosial formalnya tinggi, nilainya esensinya aslinya tidak. Nah, itu pendidikan kita tuh begitu. Jadi, pendidikan agama 8. Cabul. Ya, kan ada yang kayak gitu. Ya, jadi itulah pendidikan kita itu seharusnya diukurnya itu dari outputnya, bukan dari formalitas administrasinya. Akan sekarang misalkan ya, tampak ganteng, idaman para homo. Oh, tahu. Tahu. Karena saya pernah. Apa? Pernah apa? Saya homo sapiens. Homo sapiens. Iya, cara bersih-bersihnya gitu. Nah, misalkan Akang sekarang tampil seperti ini. Apa yang membuat Akang tampil seperti ini? Dengan senyuman seperti ini, anggukan seperti ini, ngomong seperti ini, di media sosial seperti ini, dan sebagainya. Apa? Apa yang bikin Akang bisa seperti itu sampai misalkan terkenal di TikTok, sampai bisa duduk di situ? Itu apa? Yang jelas bukan pendidikan formal. Yang jelas bukan pendidikan formal. Nah, itu pendidikan yang asli yang harus dihargai itu adalah itu yang menghantarkan dia pada keberhasilan dirinya sampai level ini. Kalau misalkan di sini Akang Teteh belum sampai ke satu titik, ya berarti pendidikannya gagal gitu. Tapi kalau di sini ada yang sudah, misalkan ya, sudah bisa mendapatkan jodoh yang banyak misalkan.
dan itu dianggap sebagai prestasi misalkan, ya berarti itu pendidikan di bidang itunya dia bagus gitu. Gitu Kang. Izin menanggapi juga ya teman-teman Banyak. buat dinamika pendidikan Indonesia atau cara jadi hambatan berkembangnya pendidikan Indonesia itu karena kalau pandangan saya mah pandangan saya mah kenapa pendidikan di Indonesia itu sulit berkembang, yaitu karena adanya pengkooptasian antara kaum oligarki dengan pihak-pihak sekolahnya itu sendiri, karena sudah dicampur tangani dengan politik praktis. Kalau pandangan saya itu mungkin masukan buat bagaimana masukan buat menuju perbaikan atau pengembangan itu sendiri, kita pupuk dengan nilai-nilai ideologi seperti pemahaman scientific thinking dan liberal mind atau kebebasan dalam berpikir. Nah, nyatanya di atau realitasnya secara sosial itu tidak ada seperti itu mahasiswanya. Bisa dihitung jari lah mahasiswa yang seperti itu. Kenapa? Karena dosen-dosen sendiri pun takut bahwasanya ada mahasiswa yang kritis. Kenapa? Bahwasanya takut melebihi ilmunya. Kalau di negara kita itu kan beda kalau berbicara soal pendidikan di negara barat. Karena di negara barat itu mencakup nilai-nilai scientific thinking dan liberal mind. Jadi dosen itu udah terbiasa, udah lumrah untuk diajak debat dengan mahasiswanya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Akang atas pertanyaan dan tanggapannya ya. Oke teman-teman, aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman selanjutnya. Tadi Akang yang pakai kacamata duluan. Silakan. Silakan maju ke depan Kak, namanya dari mana kemudian langsung aja. Baik, izin Pak Guru dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Naufal, saya dari International Women University. Sebelum ke dalam pertanyaan, saya ingin beristirahat terlebih dahulu Pak Guru. Saya itu dulu pas waktu magang, kemarin baru selesai magang di Bagripa. Waktu yang rapat perihal anak tidak sekolah di Kota Bandung. Nah, ternyata di Kota Bandung itu ada 3.473 anak yang tidak sekolah. Dan rata-ratanya memang biaya SPP, ekonomi. Tapi yang kedua, populasi yang terbanyak adalah anak itu tidak menganggap bahwasanya pendidikan itu penting. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, ini siapa yang salah? Apakah individu dari anak tersebut, keluarga, ekonomi, atau pemerintah, ataupun sekolah? Pertanyaan kedua, siapa yang harus disalahkan pada akhirnya? Yang ketiga, bagaimana peran daripada keluarga ataupun peran daripada sekolah dan juga pemerintah untuk pendidikan itu penting loh. Gitu. Lalu menurut Pak Guru Gembul nih, sebenarnya tujuan daripada pendidikan yang ada di Indonesia itu harusnya seperti apa dan layaknya seperti apa? Karena dirasanya yang dilihat daripada secara populasi yang katanya pendidikan tidak penting, kan itu menjadi salah satu doktrinisasi daripada individu. Pada akhirnya lebih baik kerja aja 20.000, menurut mereka itu udah mendapat finansial yang lebih gitu. Karena menganggap pendidikan tidak penting. Kalau misalkan memang pada akhirnya kita yang seorang mahasiswa ataupun yang pada akhirnya pendidikan sampai perguruan tinggi S2, S3, mungkin pikirannya berbeda dengan anak yang tidak sekolah ini, yang mungkin macet di pertengahan. Seperti itu Pak Gembul. Terima kasih. Kompleks sekali ini pertanyaannya. Ini lebih dari 5 masalah saya pikir. Kita mulai dari satu-satu lah. Mulai yang pertama itu adalah data yang menyebutkan ada 3.000 sekian anak di Bandung saja yang tidak sekolah. Ini menjadi sebuah perhatian karena kota Bandung itu adalah kota layak anak. Dan layak anak berarti adalah layak atas pendidikan. Kalau misalkan tidak berpendidikan, 3.000 diantaranya artinya Bandung kota yang layak anak tidak layak gitu. Kota layak anak tidak layak gitu. Nah, ini gimana? Nah, kemudian tadi yang nomor 2-nya yang katanya miris itu adalah penyebab dari anak yang tidak sekolah itu nomor 1 itu adalah gara-gara SPP dan nomor 2 itu adalah gara-gara tidak menganggap pendidikan itu sebagai penting. Nah, ini datanya salah, Kang. Karena data ini, metodologi untuk mengambil data ini adalah dengan cara siswanya dan orang tuanya ditanyain satu-satu. Itu udah Pak Guru.
Jadi ada dia memakai dua metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalkan kuantitatifnya itu sampelnya 300. Iya. Nah, kalau misalkan secara respondennya itu 3473. Iya. Karena ini dikajinya bukan sama teman-teman Bapak aja, ini juga dikaji sama akademisi Unpad. Iya, metodenya itu ditanyain kan. Jadi si anak dan orang tuanya itu ditanya kan? Iya. Nah, itu jawaban subjektif mereka gitu. Jadi sebenarnya dalam metodologi saintifik itu agak bermasalah kalau misalkan kita mengambil metodologi dari bertanya gitu. Sama seperti ada pertanyaan yang umum di dunia dan kemudian disetujui bersama. Kenapa cewek dandan? Nah, itu kan ditanya kepada setiap orang dan akhirnya menghasilkan jawaban bahwa cewek dandan bukan buat cowok, tapi adalah untuk aktualisasi diri begini dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kurang pas gitu. Termasuk juga anak. Jawaban yang sebenarnya itu sebenarnya adalah karena dari 3.000 anak itu memang mereka karena alasan-alasan tertentu tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas. Kalau misalkan alasannya adalah SPP, di Bandung itu lebih banyak orang kaya yang punya penghasilan bisa menghidupi 3.000 anak itu sekaligus. Banyak. Dan ada banyak lembaga sosial, ada banyak media sosial yang bisa memviralkan anak yang miskin dan sebagainya. Ada banyak panti asuhan, bahkan WCWS juga punya sekitar 15-an koneksi dengan panti asuhan yang semuanya akan bersedia untuk menyekolahkan anak itu sebenarnya dan sebagainya. Cuman masalahnya itu adalah ya karena SPP-nya kurang dan mereka tidak memiliki akses dan karena mereka tidak benar-benar berniat untuk mencari peluang. Makanya di sini silahkan kalau misalkan ada punya teman, ada yang anak yang putus sekolah dan sebagainya, ya kita bantu sama-sama gitulah ya. Soalnya di sini tuh saya yakin ada banyak orang yang punya penghasilan memadai untuk punya anak asuh 1 atau 2 gitu. Di Indonesia tuh di Bandung tuh penduduknya tuh sampai 3 jutaan orang kan sekarang. Dari 3 juta 3.000 diantaranya 1/1000. Jadi sebenarnya banyak lah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya itu adalah mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Itu juga keliru. Mereka sangat menganggap pendidikan itu penting. Tapi mereka menganggap sekolah itu nggak terlalu penting. Jadi pendidikan dengan lembaga penyelenggara pendidikan itu adalah 2 hal yang berbeda. Pendidikan itu gini Kang, Akang nemu di jalan misalkan kucing yang lagi maaf ya, kemudian dikubur. Kemudian Akang terinspirasi, berarti setiap keburukan yang saya punya itu harus disembunyikan dari orang lain. Itu aib. Tiba-tiba terlintas. Nah, kucing itu adalah guru buat Akang. Karena apa? Karena kucing itu telah memperbaiki Akang dari tidak sadar menjadi sadar. Pendidikan itu, guru itu apa? Pernah saya sampaikan, gu itu artinya apa? Buruk, jelek, jahat, hitam, kelam, tidak memiliki masa depan. Itu namanya gu. Sedangkan ru itu artinya baik, bercahaya, memberikan pencerahan. Jadi guru itu adalah proses transformasi dari kejelekan, kegelapan menjadi kebaikan. Itu adalah definisi dari pendidikan. Dan definisi dari pendidikan itu, kalau memang merujuknya tepat di situ, maka dengan atau tanpa sekolah, dengan atau tanpa ada orang yang berprofesi sebagai guru, itu bisa terlaksana. Ketika Akang dari pas datang ke sini, misalkan, Akang itu sebenarnya adalah orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi setelah pulang dari sini termotivasi untuk akhirnya saya mau jadi aktivis pendidikan, misalkan seperti itu. Artinya di sini itu menjadi lembaga pendidikan. Bahkan ketika ini namanya tidak sekolah sekalipun. Begitu. Jadi ketika si anak tadi itu berperilaku seperti itu, dia sebenarnya tidak meremehkan pendidikan, karena dia hanya meremehkan lembaga pendidikan dalam hal itu gitu. Nah, jadi gimana dong? Ini yang salah siapa? Apakah pemerintah? Apakah rakyat? Apakah semua dalam hal ini salah? Semua dalam hal ini punya investasi kesalahan masing-masing. Tapi pertanyaan yang paling relevan pada akhirnya adalah dengan begitu banyaknya kesalahan dan orang yang bisa disalahkan, apa yang paling mungkin bisa kita benahi agar kita termasuk orang yang berkontribusi terhadap kebaikan, bukan kesalahan tapi kebenaran. Jadi saya sampai sekarang hati saya tuh terganggu dan resah karena di satu pom bensin
Di Bandung, di Antapani situ, pas saya sore-sore, saya menemukan ada anak yang tangan dan kakinya tidak kurus dan tidak bisa digerakkan. Jadi, saya mohon maaf ya, kalau misalkan ada anak tangan kakinya tidak ada, itu masih lumayan bisa guling-guling. Nah, ini tangan kakinya justru malah menghalangi pergerakannya. Jadi, hanya bisa duduk saja. Jadi, kemana-mana tuh ya nggak bisa, harus digendong, harus apa gitu. Dan anaknya itu sekarang sudah usia 5 atau 6 tahun. Dan dia akrab sekali dengan kakaknya. Jadi, sedikit-sedikit dipanggil, AA-nya datang, terus bawa mainan, digini-gini di depannya. Tapi karena AA-nya normal, ya pergi lagi sama temennya, main lagi gitu. Nah, saya sampai sekarang itu terganggu dengan pikiran itu. Saya mau datang lagi, anaknya udah nggak ada gitu. Berkali-kali lewat ke situ tuh anaknya udah nggak ada. Padahal saya tuh pengen nolong. Nah, fokuskan itu adalah kita punya masalah seperti itu. Jadi, sekarang yang punya media sosial, viralkan itu biar dapat bantuan. Yang punya lembaga, yang punya kenalan, yang punya apa, pokoknya Mak, daripada kita mencari siapa yang salah, kita semua berkontribusi terhadap kesalahan, daripada kita terus-terusan menyalahkan dan mencari kesalahan dari orang-orang, mendingan keresahan itu kita pikirkan gimana caranya agar kita turut berkontribusi terhadap perbaikan zaman ini, gitu. Terhadap realitas yang sekarang memang sedang benar-benar kacau gitu. Makanya sejak awal ketika saya ngonten di YouTube itu, saya tuh selalu pengen banget gimana caranya agar saya tuh bermanfaat buat orang lain. Saya tuh bikin asosiasi, bikin perkumpulan, bikin workshop, itu berkali-kali, gagal lagi, tapi sampai sekarang terus aja digenjot, karena saya tuh berharap bahwa saya tuh dari YouTube tuh udah tembus dapat lebih dari 2 miliar gitu. Dan saya tuh pengen saya tuh juga berkontribusi terhadap orang, supaya orang-orang yang punya penghasilan lebih kecil dan sebagainya itu juga bisa menikmati itu, gimana caranya gitu. Nah, jadi sekarang kesalahan semua orang punya, asli, termasuk saya juga salah. Karena pas pada waktu itu saya nggak langsung nanya alamatnya di mana gitu, nggak. Karena pada waktu itu saya lagi isi bensin, pergi, pengen suatu kali ke situ lagi gitu, tapi nggak ada lagi sampai sekarang. Itu sampai sekarang saya merasa terganggu dengan itu, karena teriakan si anak kecilnya itu mirip kayak teriakan anak saya yang kedua manggil AA-nya gitu. AA gitu. Itu sampai sekarang saya tuh ternyuh gitu dengan itu, tapi gak bisa apa-apa. Nah, jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan barusan. Jadi setiap kita menemukan masalah, ketika kita menemukan sesuatu yang salah, daripada kita salahin pemerintah kenapa nggak sediain pantu asuhan dan sebagainya, kita yakin kita bisa coba untuk melakukan perbaikan di dunia yang bisa kita lakukan gitu. Gitulah Kang kurang lebihnya. Mungkin menanggapi aja Pak Berkumpul yang tadi sampaikan, pada akhirnya kalau memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, lantas mengapa seharusnya pemerintah yang memang selalu mengakomodir rakyatnya dan memakmurkan dan memberikan kemaslahatan rakyatnya, itu seharusnya pemerintah bisa memberikan suatu hal, persoalan daripada pendidikan itu sendiri, yang mana ngomongin soal pendidikan itu dari SD sampai perguruan tinggi itu harusnya secara gratis semua keseluruhan, karena mau bagaimanapun pendidikan itu kan untuk kebaikan Indonesia juga kan gitu. Kiranya anak-anak sekarang ini kan katanya mungkin pendidikan adalah hal yang utama dan hal yang memang harus kita lakukan gitu. Karena saya melihat waktu itu di perempatan Pascal memang sangat miris, anak-anak kecil itu ngamen, terus juga meminta uang dengan amplopnya, itu sangat miris. Cuman kita ini yang memang mungkin ekonominya masih kurang, ingin berbuat seperti apa kan dia demikian gitu. Ya paling sedikit-sedikit kalau misalkan kita di intra kampus, mungkin yang ikut organisasi paling kayak ada sekolah di jalanan dan sebagainya, mungkin hal yang kecil itu. Tapi pemerintah hari inilah yang harus memberikan wadah itu sendiri gitu, maksudnya Pak Gembur. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya. Pertanyaan saya belum dijawab tuh yang satu lagi Pak Gembur. Menurut Pak Gembur nih, tujuan pendidikan yang seharusnya layak di Indonesia seperti apa? Oke, iya, jadi gini. Yang terakhir itu, pertanyaan terakhir sebenarnya udah dijawab. Jadi pendidikan itu sebenarnya secara esensial adalah mengubah dari sesuatu yang buruk atau tidak mampu atau tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Dan itu berlaku untuk semua hal secara umum gitu. Jadi bukan hanya mengubah bukan sarjana menjadi sarjana, itu nggak penting. Tapi mengubah, Akang tidak bisa ngomong di ruang publik, tiba-tiba bisa ngomong, nah itu pendidikan harusnya seperti itu. Akang dulunya misalkan sering nyiksa hewan, sekarang naik kelas jadi nyiksa orang, nah itu misalkan jadi berhenti dari situ, nah itu juga sebenarnya adalah esensi pendidikan. Dan jangan katakan, saya tadi bilang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, bisa, justru salah satu perjuangan kita adalah mengkritik pemerintah yang salah gitu.
Jadi yang mungkin bisa kita lakukan adalah seperti itu gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya seperti itu. Terus tadi, oh ya, kenapa pendidikan kita nggak gratis aja? Kan ini sebenarnya demi kebaikan. Nggak. Sekali lagi ya, jangan biasakan untuk selalu mengambil satu variabel dan terpisah dari pikiran yang lebih holistik gitu. Jadi, anggaplah sekolah sekarang gratis semuanya. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Karena apa? Karena guru-gurunya ternyata nggak bener ngajarnya. Karena sekolahnya ternyata ngasal-ngasalan. Terus, karena digratisin, maka siswa-siswanya juga males. Orang tuanya juga tidak memiliki effort. Ada gratis ini. Mungkin kan bisa seperti itu. Jadi, sebenarnya masalahnya tuh banyak. Jadi, kita harus berpikirnya lebih holistik. Sama seperti misalkan gini. Pemberantasan korupsi, gimana cara menyelesaikannya? Ya terapkan aja hukuman mati. Nggak akan beres dengan cara yang sesederhana itu. Sekolah gratisin aja, nggak beres. Kita banyak sekali. Karena masalah kita banyak, maka kita butuh diskusi dan solusi dan juga dari banyak otak, banyak orang. Ketika kita misalkan sedang berdiskusi, ini lebih baik daripada saya mikir sendiri, akan mikir sendiri. Dan dilihat sama orang juga kan, kenapa kameranya nggak lihat saya? Oh itu malah saya cemburu. Biar holistik Pak Guru. Biar holistik ya. Holistik tuh holistic care. Produk apa itu? Oh beda. Ya jadi ya gitu lah ya Kang ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ayo kita sama-sama berkontribusi terhadap sesuatu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Karena kita tuh nggak tahu kapan kita akan mati dan kita tuh belum punya sesuatu yang bisa dibanggakan di depan Tuhan ketika nanti kita ketemu gitu. Jadi saya mau sudah bikin ini gitu. Nah kalau sudah ada kayak gitu kan mati sekarang juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh belum punya apa-apa gitu, apa yang kamu tunjukin? Nggak, kemarin ada kucing saya cabulin, itu aja yang bisa saya lakukan. Ya kan malu gitu. Jadi ayo kita cari apa yang paling mungkin bisa kita lakukan sekarang. Nuhun Kang.